Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini yukimon.dj. Malam kali ini kita akan membahas salah satu konspirasi lagi karena Yuki udah mulai ketagihan sama yang namanya konspirasi. Namun malam kali ini berbeda, kita akan menguak konspirasi dari salah satu film horor yang saat ini lagi rame-ramenya banget ditonton banyak banget orang. Ya, bener banget, Pengabdi Setan 2 Kemenyan. Apa kalian sudah menonton? Berapa ratingnya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ketika Yuki bikin video ini, Yuki udah nonton 2 kali. Tapi ketika Yuki posting ini kayaknya Yuki udah nonton 3 kali. Bahkan setelah itu besok hari Sabtu Yuki bakal nonton lagi, jadi total 4 kali. Sampai temen-temen Yuki tuh bilang kayak, aduh ngapain sih kamu nonton bolak-balik gitu. Ya ceritanya gitu-gitu aja, bla 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 segala macam. Tapi kalau mereka emang pecinta yang seperti ini, genre yang horor misteri kayak gini, itu kayak menarik banget gitu loh. Apalagi di dalamnya banyak banget teori-teori konspirasi dari netizen-netizen pecinta film Pengabdi Setan ini. Sambil lanjut ceritanya, karena ini udah malam, Yuki mau pakai serum dulu ya. Dari Melidia Serum, ini serum rutinnya Yuki. Jadi kalau sebelum tidur Yuki selalu pakai ini. Ini bisa buat mutihin, mencerahkan kulit kalian, melembabkan juga. Dan aku seneng banget sama bahannya. Itu kayak biasanya kan kalau kita lagi perawatan gitu, pakai skincare gitu, aromanya tuh wangi gitu kan. Kalau ini nggak ada aromanya, jadi aman gitu loh. Belum lagi ini tuh produknya teman aku. Ini aku review doang sih. Nah, kalau kalian mau, kalian nanti bisa order di link yang Yuki siapkan di bio. Oke, kita lanjut lagi. Di film Pengabdi Setan 2 Kemenyan tersebut, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa Pengabdi Setan kedua ini tuh tidak menjawab semua pertanyaan yang ada di Pengabdi Setan 1. Malah memberikan segudang pertanyaan lagi yang apakah akan terjawab di Pengabdi Setan 3. Jadi karena video ini mengandung spoiler, lebih baik kalian nonton dulu, habis itu kalian bisa balik lagi di video ini. Dan tak usah berlama-lama, let's start. Ice Cream, You Scream, Yukita Horror. Aku suka banget sama film Pengabdi Setan 2 ini. Yang begitu tayang perdana, itu aku udah langsung nonton. Dan seneng banget gitu, akhirnya terobati dari 2017 ya kalau nggak salah, kalau nggak 2018 Pengabdi Setan yang pertama. Terus akhirnya muncul Pengabdi Setan yang kedua. Dan memang di dalam film ini tuh menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Pengabdi Setan 1. Dan di malam kali ini kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi yang ada di dalam film Pengabdi Setan 2, terutama tokoh-tokoh baru yang ada di baliknya. Pertama, kita akan membahas konspirasi dari sosok ibu. Jadi selama ini yang kita tonton di Pengabdi Setan 1, itu kita mengira bahwa mereka ini dihantui oleh sosok ibu. Dan juga di Pengabdi Setan yang kedua ini dihantui oleh sosok ibu. Kita semua salah guys. Sepertinya ini semua konspirasi ini, semua teori-teori ini menurut Yuki pribadi ya, itu sepertinya bukan sosok ibu tapi Raminom, yaitu sosok hantu dari kayak ketua sekte gitu yang bisa mengabulkan permintaan dari para anggota sektenya. Jadi di Pengabdi Setan kedua, Rini di sini, karakter Rini atau Tara Basro menjelaskan bahwa style ibunya ini berubah. Style ibunya ini gak kayak yang waktu dia ngerilis album Kelam Malam. Jadi emang bener-bener berubah 180 derajat hingga di album Kelam Malam. Dan albumnya terjual sukses, menjadi penyanyi terkenal. Tapi akhirnya ibunya juga harus meninggal. Dan juga di adegan terakhir penghujung film di Pengabdi Setan kedua, itu kenapa sih Rini kayak dicekokin daun, kayak disuruh buat Ian untuk join di sekte tersebut. Karena it's maybe Rini sendiri adalah sosok wanita dari keluarganya. Jadi kan emang si Rini ini emang perempuan sendiri dari keluarganya ya, karena adik-adiknya terus bapaknya itu cowok semua.
Sepertinya nih, Raminom ini penganut aliran sekte keabadian gitu. Kayak mencari tempat baru untuk siapa yang akan menjadi Raminom selanjutnya, the next Raminom. Jadi sebelum Rini kan ibunya, tapi ibunya udah meninggal. Jadi si Raminom ini tuh mencari tempat baru, yaitu si Rini ini sendiri gitu. Makanya ada kayak hantu-hantu itu atau setan yang ada di Pengabdi Setan 2 kayak menyebut sembah dia sebelum waktu dia lahir atau gimana gitu ya kan. Kalian kalau yang nonton pasti paham ada suara seperti itu. Nah itu dia. Kalau menurut kalian sendiri gimana, sosok ibu ini, sosok hantu ini tuh sebenarnya aslinya ibu atau Raminom? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next, teori selanjutnya datang dari karakter Tari yang diperankan oleh Ratu Felisa. Ini aku seneng banget sama karakter baru ini, kayak kuat banget gitu loh. Karakter Tari ini. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa Tari ini ikut diteror juga? Dan juga kenapa Tari ini diteror sama suara yang ada di radio. Terus habis itu endingnya waktu dia meninggal itu dimutahin bayi. Sepertinya sekali lagi ini adalah konspirasi Yuki pribadi. Kalau kalian punya konspirasi sendiri, kalian bisa tuliskan juga di kolom komentar. Ini sepertinya ini Tari ini adalah orang yang ikut sekte pengabdi tersebut. Jadi dia ini anggotanya juga. Dan kenapa dia diteror bayi? Itu sepertinya bayi yang diaborsi dari Tari sendiri. Karena maybe Tari ini nggak pengen anaknya ikut dalam tumbal, atau seperti tumbal yang kayak Ian tuh. Ian di Pengabdi Setan 1 dan kedua itu kan udah jadi dedengkotnya ya. Udah kayak bisa mengurusin para hantu-hantu yang ikut sekte tersebut ya. Nah dia tuh kayak nggak pengen anaknya nanti kayak jadi Ian, waktu umur 7 tahun bakal diambil sama si Raminom ini. Akhirnya dia ngaborsi anaknya tersebut, lalu dia meninggalkan sekte tersebut. Kalau kalian ingat di ada skin di Pengabdi Setan 2 waktu si siapa Tari ini lagi dengerin radio, ada suara pria yang kayak tidak ingin melepas Tari. Buat cewek yang ada di utara, saya tidak akan mau melepaskanmu atau bla bla bla. Ya, kalian ingatkan itu. Nah, itu kayaknya suaminya Tari atau orang yang menghamili Tari. Dan selain suara pria tersebut, ada juga suara anak kecil. Bukan anak kecil sih, itu kayak lebih mirip suaranya Tari. Cuman maybe itu adalah suara hati dari anaknya yang udah diaborsi. Ini kayak gini nih suaranya. Mau titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, Mama. Daging saya digigit belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama. Mama, mereka datang lagi. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, terus Tari ini hamil anak siapa? Nah ini kalian kayaknya harus nonton lagi atau rewatch Pengabdi Setan yang pertama. Itu kalian bisa nonton di Netflix. Di situ ada skin atau bagian part di mana Tony yang ngomong tentang syarat orang yang ikut menjadi anggota sekte tersebut. Ini ya, kita tonton bareng-bareng. Nah, di sini aja udah kayak jelas banget. Berarti Tari ini hamil dari anggota pria sekte tersebut. Terus suara yang ada di radio tadi itu suara pria yang tadi itu, yang tidak pengen Tari itu keluar dari sekte tersebut. Kau harus ikut aku gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next, teori selanjutnya datang dari karakter yang bernama Ari. Mungkin kalian kalau lupa Ari yang mana, itu Ari temennya Bondi yang pakai kacamata yang ditempeleng sama bapaknya, terus benerin rambutnya pakai sisir, itu namanya Ari. Ini banyak banget netizen-netizen pecinta Pengabdi Setan yang bertanya-tanya di TikTok, di Instagram, kenapa Ari ini kok tiba-tiba langsung ujuk-ujuk ikut naik ke kapal atau perahunya Pak Budiman ini tanpa harus mengkhawatirkan sosok ibunya dan juga adiknya yang dia nggak tahu hidup atau mati. Kalau ibunya emang waktu itu bunuh diri ya. Kalau si adiknya yang bernama Wina yang dipanggil Wina
Nah, itu kan juga mati. Tapi kalau kalian lebih teliti lagi karena Yuki udah nonton 2 kali, Yuki tuh ngeliat ketika si Ari ini lari, kan ada scan dimana menyelamatkan Tari, terus mereka mau lari on the way ke perahunya Pak Budiman. Itu Ari tuh waktu lari, gak cuman Ari aja, tapi mereka tuh kayak dikasih penampakan hantu-hantunya gitu kan. Nah, si Ari ini tuh dikasih penampakan hantu si Wina, adiknya. Jadi itu udah terjawab sebenarnya. Oh ya udah, adikku udah mati, jadi dia udah nggak khawatir tentang itu. Tapi kalau sosok ibunya, mungkin setelah Yuki nanti nonton ulang lagi, Yuki bakal tahu oh udah dihantuin sama ibunya. Itu juga mungkin akan terjawab. Apakah kalian di sini juga ada yang ngeh kalau si Ari ini juga dihantui hantu Wina waktu dia lari? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Teori selanjutnya datang dari karakter yang bener-bener aku suka juga karakternya, karena emang sepertinya ini juga anak Dajjal. Karakternya bernama Wisnu, dimana di sini ada adegan ketika dia mau buang sampah, lalu dia dikasih suara atau dihantui suara kayak Wisnu, buka pintunya, panas atau dan lain sebagainya. Kalau emang itu hantu kan harusnya normalitinya ya, itu hantunya bakal kayak si Tari tadi, di kuburannya sempit atau kuburannya panas atau gimana. Tapi ini kenapa harus buka pintunya? Panas gitu. Sedangkan si Wisnu sendiri cerita ke Rini bahwa ayahnya ini udah meninggal akibat kekunci lalu dia kebakar. Apakah Wisnu dan ibunya ini adalah sosok yang ada di balik kematian ayahnya sendiri? Ini bisa jadi plot twist, ya nggak sih? Soalnya Wisnu ini tahu bahasa sekte, yang bahasa tubuh itu, dan juga tahu kode koper bapaknya Rini. Wow. Mungkin kalian akan menjawab, iya, si Wisnu kan belajar dari kitab atau buku yang ditemukan dari koper bapaknya yang tidak pernah dibuka. Tapi ini bisa aja alibinya si Wisnu sendiri, mengalibikan bahwa itu koper bapaknya. Tapi sebenarnya itu adalah buku milik dia pribadi dan juga ibunya. Karena ibunya kan juga pakai bahasa tubuh tuh. Apakah di sini kalian ada yang setuju sama aku tentang karakter Wisnu tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Teori selanjutnya datang dari karakter yang selalu muncul di ending film. Di Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2. Siapa? Ya, benar banget, sosok Batara. Batara di sini itu kalian kayaknya harus nonton film Pintu Terlarang karya Joko Anwar, juga ada di Netflix juga. Kalian nonton itu deh. Itu kayak ada kesinambungan gitu loh. Yang tadi Yuki bilang, sepertinya film-filmnya Joko Anwar ini punya satu universe atau berkesinambungan sama film-film yang lainnya gitu. Nah, di Pintu Terlarang ini dengan pemeran yang sama, sosok Batara di Pengabdi Setan 2 ini itu sepertinya adalah sosok Gambir di film Pintu Terlarang yang mengikuti sekte Herosase. Herosase ini tuh anggotanya itu wajib disuguhkan dengan video-video aneh dan juga sadis. Dan di dalam salah satu video tersebut itu ada juga anak kecil yang disiksa sama orang tuanya. Gimana caranya jadi umat? Nyambungkan akhirnya disiksa sama orang tuanya, terus minta tolong ke sosok Gambir tersebut. It's maybe Gambir ini akhirnya menolong si anak kecil tersebut. Ini anak kecilnya ini soalnya mirip Wisnu. Nah, setelah menolong si Wisnu, terus akhirnya Wisnu juga diajak ikut masuk ke dalam sektenya. Tapi bedanya di film Pintu Terlarang ini, yang bernama Gambir ini, sepertinya dia ini kan membunuh istrinya ya, lalu dia bertemu dengan sosok Darmina. Nah, di teori selanjutnya ini kita akan membahas tentang sosok Darmina. Sosok Darmina ini, kalau kalian mau geledah Pengabdi Setan lagi, kalian tahu kan kalau Pengabdi Setan ini adalah film remake dari film Pengabdi Setan yang ada di tahun 1980. Jadi kalian harus nonton, itu juga ada di Netflix. Kalian nonton, kalian geledah sendiri siapa Darmina. Darmina ini adalah sosok asli yang ada di balik sekte ini. Kalian jadi harus wajib nonton film Pengabdi Setan yang 1980. Itu Darmina ini menceritakan sosok pembantu tapi mengikuti aliran tersebut gitu. Nah, ini kan di remake gitu. Pemeran utamanya tuh aslinya yang di film lamanya itu kaya, di sini jadi agak sederhana hidupnya. Nah, Darmina ini dibalik jadi sosok yang kaya, bukan jadi seorang pembantu. Aduh, pusing.
Dari teori-teori tadi, menurut kalian mana yang sepemikiran sama kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Film Pengabdi Setan 2 Communion tayang perdana pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 kemarin Rabu. Film yang dinanti kedatangannya selama 5 tahun sejak sequel pertamanya ini banyak menyita perhatian netizen. Sesuai dengan tagline-nya yang muncul di poster yang bertuliskan teror ibu sepanjang masa, Pengabdi Setan 2 Communion kembali menghadirkan teror ibu yang terus menghantui kemanapun keluarga Rini pergi. Tak hanya dinilai menarik dari ceritanya saja, Pengabdi Setan 2 Communion ini juga memancing banyak teori dan juga terdapat fakta di dalam filmnya. Tadi teorinya udah Yuki jabarkan, sekarang kita menuju ke fakta dari film Pengabdi Setan 2 Communion. Fakta yang pertama yaitu teror ibu kembali menghantui. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, teror ibu akan menghantui pada sequel kedua film Pengabdi Setan 2 Communion ini. Setelah sebelumnya keluarga Rini yang diperankan oleh Tara Basro berhasil selamat, mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah susun dengan maksud mencari tempat tinggal yang dinilai aman dari hal-hal yang mistis. Namun nyatanya, semua anggapan mereka dipatahkan oleh hadirnya kembali teror ibu yang datang di suatu malam. Fakta yang kedua adalah menggunakan rumah susun yang belum pernah ditinggali selama 15 tahun. Dari pernyataannya dalam interview di kanal YouTube Ernest Prakasa, Joko Anwar membeberkan kesulitannya pada saat awal mencari lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 Communion. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Setelah melakukan pencarian panjang, Pengabdi Setan 2 Communion resmi menggunakan rumah susun yang sama sekali belum pernah dihuni sejak awal dibangun pada 15 tahun yang lalu. Ini juga menarik banget cerita rumah susunnya. Kalau kalian mau dibahas dalam satu video, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk request. Fakta yang ketiga adalah dapat informasi lokasi syuting dari penggemarnya. Rumah susun yang dijadikan sebagai lokasi syuting Pengabdi Setan 2 Communion merupakan rekomendasi dari salah satu followers Twitter Joko Anwar sendiri. Dalam pernyataannya, Joko menyampaikan kesulitannya mencari lokasi syuting yang tepat lantaran berbagai pertimbangan. Lokasi syuting tak kunjung ditemui meskipun para kru telah menyisir seluruh rumah susun yang ada di Jakarta dan juga Jawa Barat. Joko Anwar lantas memutuskan untuk menanyakan hal tersebut di akun sosial medianya. Dan salah satu followersnya merekomendasikan sebuah rumah susun kosong yang telah berdiri selama 15 tahun lalu di daerah Jakarta Timur. Apakah kalian tahu rumah susun tersebut atau kalian pernah datang? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Fakta selanjutnya adalah hadirkan pengalaman produksi film yang berbeda di dalam film ini. Jika umumnya efek dalam produksi film diproduksi menggunakan sistem CGI, dalam proses produksi film Pengabdi Setan 2 Communion ini agak sedikit berbeda dari film-film yang lain. Joko membeberkan akan terdapat sebuah scan yang menampilkan kondisi rumah susun akan terendam banjir. Namun, banjir tersebut ternyata dihadirkan secara manual. Pengabdi Setan 2 Communion menggunakan 26 mobil tangki air untuk menghadirkan adegan banjir yang realistik dan semakin memunculkan teror yang akan muncul dalam film berdurasi 1 jam 59 menit tersebut. Itulah dia teori-teori konspirasi dan juga fakta dari film Pengabdi Setan kedua Communion. Adakah dari kalian yang suka banget atau hobi banget nontonin film-film horor, terutama horor Indonesia? Kalian tuliskan di kolom komentar, kita satu frekuensi. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan konten yang lain. Atau kalian kalau mau request konten horor lainnya, kalian juga bisa banget, silakan langsung kirim email yukita.request@gmail.com. Di sini Yuki yang jelas tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.